I got so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down. All the guys on the block, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Safija. Di sini kita akan membahas mengenai salah satu layanan dari bimbingan konseling, yaitu layanan berkunjung ke rumah. Nah, jadi teman-teman, dalam bimbingan dan konseling itu memiliki berbagai macam layanan yang beragam dan bermacam-macam. Nah, salah satunya itu ada yang namanya layanan berkunjung ke rumah. Nah, jadi dari video ini nanti kita akan mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan layanan bimbingan dan konseling berkunjung ke rumah, kemudian bagaimana definisinya, bagaimana tujuannya, fungsi serta akses apa aja sih yang ada dalam layanan berkunjung ke rumah ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih, kita harus tahu dulu dong apa sih yang dimaksud dengan layanan berkunjung ke rumah. Jadi teman-teman, layanan berkunjung ke rumah ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru BK dengan mengunjungi rumah salah satu dari siswa. Untuk apa hal itu dilakukan? Untuk mengetahui bagaimana seorang anak itu dari sebelum dia berangkat ke sekolah, setelah dia pulang ke sekolah, setelah dia pulang dari sekolah, dan bagaimana interaksinya dengan lingkungan sekitar, dengan anggota keluarganya, dengan teman-temannya, bagaimana dia bersosial. Nah, kita harus mengetahui itu semua. Untuk apa? Untuk kita mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari berbagai interaksi anak tersebut. Nah, selain itu teman-teman, ada beberapa lagi tujuan dari layanan berkunjung ke rumah dari bimbingan konseling ini. Apa tujuannya? Yang pertama, ada untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai seorang siswa. Nah, jadi dengan kita ke rumah itu, kita mengetahui nantinya bagaimana seorang siswa ini dalam dia merespon salah satu anggota keluarganya, ataupun dalam dia merespon bagaimana lingkup pertemanannya, bagaimana respon dia terhadap orang lain di sekitarnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya seorang anak itu menghabiskan sebagian besar waktunya itu untuk berada di dalam rumah. Kenapa? Karena anak itu menghabiskan sebagian waktu, hanya sebagian kecil waktunya itu di sekolah, sedangkan waktunya yang lain itu dihabiskan di rumahnya dengan anggota keluarganya, untuk berinteraksi dengan orang lain selain orang-orang yang dia temui di sekolah seperti guru dan teman-temannya yang ada di sekolah. Nah, maka untuk itu kita harus mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berkunjung ke rumah si anak tersebut. Kemudian yang kedua ada membangun kerjasama dengan orang tua siswa. Nah, apa yang dimaksud dengan membangun kerjasama? Jadi di sini kita akan mencari informasi secara langsung nih dari kedua orang tua si anak ataupun dari anggota keluarga lain yang bersangkutan dengan anak tersebut. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana interaksi seorang anak dengan keluarganya, setelah kita mengetahui bagaimana responnya dan lain-lain, bagaimana kegiatannya sehari-hari ini, maka nantinya akan sangat mudah untuk kita bagaimana cara kita ke depannya untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh seorang siswa ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada membangun efektivitas yang tinggi dalam layanan bimbingan dan konseling. Dengan kita berkunjung ke rumah nih, kan kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang siswa ini, bagaimana keluarganya, mungkin saja nanti dia mengalami masalah dengan anggota keluarganya, sehingga hal itu berdampak pada proses belajar anak di sekolah. Dan untuk itu, setelah kita mengetahui apa penyebabnya, maka kita akan bisa mencari jalan keluarnya. Nah teman-teman, kan tadi kita udah tahu nih apa yang menjadi definisi dari layanan bimbingan dan konseling berkunjung ke rumah, dan juga apa yang menjadi tujuan sehingga ada guru-guru BK yang melakukan kegiatan berkunjung ke rumah siswa. Nah, untuk selanjutnya nih kita harus mengetahui juga apa saja sih fungsi-fungsi dalam layanan bimbingan dan konseling berkunjung ke rumah ini, dan asas-asas apa saja yang ada di dalam layanan bimbingan konseling berkunjung ke rumah. Seperti yang kita ketahui, layanan bimbingan konseling kan punya asas kerahasiaan, yang dimana di situ seorang guru BK harus menjaga kerahasiaan informasi yang didapat mengenai seorang siswanya itu. Nah, selain itu teman-teman, masih banyak lagi asas-asas yang ada dalam layanan bimbingan dan konseling berkunjung ke rumah. Mau tahu apa aja asas-asasnya? Simak video ini sampai habis ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lenti dan saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman kita tadi ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih tentang definisi dan tujuan dari bimbingan konseling di bidang layanan berkunjung ke rumah. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa aja sih fungsi dan asas yang bakalan kita
diterapkan dalam berkunjung ke rumah. Nah, pertama fungsi bimbingan konseling yang dipakai untuk layanan berkunjung ke rumah itu ada 4. Yang pertama mengumpulkan data, yang kedua itu mengkomunikasikan dengan orang tua, yang ketiga itu mengidentifikasi kondisi rumah, dan yang terakhir adalah membantu memecahkan masalah. Nah, apa sih fungsi mereka semua? Nah, yang pertama mengumpulkan data. Di sini guru bimbingan konseling dapat mengumpulkan data yang ada didapat dari orang tua, lingkungan, serta siswa itu sendiri menurut kepribadiannya. Nah, yang kedua itu ada berkomunikasi dengan orang tua. Di sini guru bimbingan konseling dapat lebih mengakrabkan diri kepada orang tua siswa untuk menggali lebih banyak informasi tentang siswa tersebut di lingkungan rumahnya. Nah, yang ketiga melihat kondisi rumah. Nah, dengan kita datang berkunjung ke rumah siswa, kita dapat mengetahui kondisi rumah yang ditempati oleh siswa kita. Nah, yang keempat itu membantu memecahkan masalah. Nah, di sini kita dapat membantu siswa itu dalam keluar dari masalahnya atau memecahkan masalahnya tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti kembali masalah tersebut. Dan asas-asas yang digunakan yang diterapkan dalam bimbingan konseling berkunjung ke rumah itu ada 4 pula, yaitu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Di asas kerahasiaan ini guru BK dituntut untuk merahasiai informasi yang dia dapat dari guru, dari orang tua, murid, serta lingkungan masyarakatnya. Dan yang kedua, asas keterbukaan. Di sini, keluarga diharapkan dapat terbuka dalam menyampaikan informasi tentang siswa, maupun informasi pribadi maupun informasi yang sudah semua orang ketahui. Dan yang ketiga itu ada asas kekeluargaan. Di sini, guru BK dituntut untuk bisa menyesuaikan dirinya kepada keluarga sehingga dapat menjalin keakraban yang baik dengan keluarga siswa. Dan yang terakhir itu adalah profesional. Di sini guru BK dituntut untuk profesional dalam mengerjakan tugasnya, yaitu sebagai guru, dan tidak untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan tanpa melalaikan apapun yang dibutuhkannya. Nah, setelah kita mempelajari tentang definisi, tujuan, fungsi, asas dari layanan bimbingan konselingnya itu berkunjung ke rumah, sekarang kita bertanya nih, bagaimana sih cara pelaksanaannya? Kita simak video selanjutnya ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Jadi gini, ada salah satu anak murid di kelas saya Bu. Dia itu kan semakin lama semakin menurun tuh nilainya Bu. Dan menurut dari pengaduan dari guru mata pelajaran, dia dibilang sering tidur tuh di kelasnya dan selalu ditegur sama guru mata pelajaran tersebut. Tapi dia tuh tetap terus menurun Bu. Menurut itu bagaimana ya pendidikan? Berarti Bu, jika sudah sering ditegur oleh guru kelasnya masuk, itu bisa jadi kemungkinan ada faktor-faktor dari yang lain. Nah, misalnya ini faktor keluarganya. Jadi, kenapa bisa anak itu sampai dia nggak tidur malam mungkin sehingga dia tidur di kelas gitu. Berarti jika kasusnya seperti ini, kita harus menindaklanjutinya itu dengan melakukan bimbingan konseling layanan berkunjung ke rumah Bu. Oh, baiklah begitu Bu. Ya, jadi kasus ini saya serahkan pada Ibu aja ya, biar Ibu yang menindaklanjuti. Ya baik Bu, jika seperti itu nanti saya akan minta izin kepada kepala sekolah supaya kita ini nggak bisa mengadakan layanan berkunjung ke rumah ini segera ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, jadi gini Bu, jadi tadi saya dapat laporan dari salah satu wali kelas, katanya nih ada salah satu siswa yang namanya ini Rian Bu. Nah dari Rian ini, dia katanya sering tidur di kelas, terus prestasinya tuh makin lama makin menurun, sedangkan si Rian ini sudah sering ditegur sama guru pelajaran yang masuk. Nah jadi di sini saya ingin menindaklanjuti kasus ini dan saya ingin melakukan bimbingan konseling layanan ke rumah Bu. Nah maka begitu saya memerlukan Bu izin dari Ibu sebagai seorang kepala sekolah Bu. Ini sama Bu tanda tangannya di sini Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Sama.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa, Bu? Mohon maaf Bu, izin bertanya, apa benar ini rumahnya Rian dari kelas 8 SMP Cempaka? Iya, Bu. Masuk dulu, Bu. Duduk. Oh, boleh Bu, terima kasih. Ngomong-ngomong ada apa Bu di sini? Nah, jadi gini Bu, saya dapat informasi dari wali kelasnya Rian. Nah, jadi katanya nih ada beberapa guru pelajaran yang masuk ke kelasnya Rian. Mereka tuh sering mendapatkan Rian ini sedang tertidur di kelas Bu. Nah, jadi kan sebenarnya Rian ini anaknya pinter, anaknya cerdas, aktif di kelas. Cuman karena dia ini sering tidur, jadinya dia di kelas ini kurang aktif sekarang Bu. Terus juga prestasinya ini tuh mulai menurun, nilainya menurun gitu Bu. Nah, jadi tujuan saya datang ke sini dengan adanya data-data ini, saya ingin menindaklanjuti apa yang terjadi sama Rian sehingga dia bisa sering tertidur di kelas, gitu. Atau mungkin karena waktu malam hari ini dia kurang tidur, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang ibu ketahui selama Rian ini berada di rumah, gitu. Oh, gini Bu Rian di sekolah. Saya nggak tahu Bu. Maaf ya Bu. Ya Bu, nggak apa-apa. Jadi sekarang tujuan saya ke sini itu supaya kita bisa menyelesaikan masalah Rian, supaya dia bisa ketemu di kelas. Gitu. Sebenarnya kan Bu, dia baru beli HP pas pulang sekolah. Dia main HP. Saya nanya Bu, dia kenapa main HP selalu? Dibilang sama Rian bukan? Enggak, ini cuma buat PR di sekolah. Kan aku nengok, kok PR di sekolah lama kali dia buat. Kan aku marahin, kenapa aku buat PR lama kali? Aku bilang kan. Terus dia bilang, enggak, ini PR-nya banyak. Dia bilang, terus aku tengok lagi malamnya. Terus malam lagi dia main HP. Terus saya tegur lagi. Dibilang, dia lagi buat PR juga. Terus aku suruh mandiin lampu. Nggak tahu Bu saya tidur dia atau enggak. Beginilah masalah dia di rumah. Oh, berarti penyebabnya itu memang ada di HP gitu ya. Nah, sekarang kan kita sering lihat nih Bu, kalau misalkan siswa remaja sekarang itu kalau misalnya baru mendapat HP baru itu memang sekarang lagi maraknya main game Bu. Terus mereka ini juga main gamenya lupa waktu. Berarti inilah yang menjadi penyebabnya dia itu kurang tidur di malam hari sehingga di kelas dia sering tertidur gitu. Berarti sekarang kita sudah menemukan punca masalahnya gitu. Jadi untuk kedepannya saya nanti akan membawa data-data ini kembali ke sekolah sehingga nanti bisa kita tindak lanjuti lebih lanjut lagi gitu ya, lebih dalam lagi supaya dia ini tidak tidur lagi di kelas dan supaya prestasinya itu tetap meningkat gitu ya. Nah, terima kasih Bu ya atas waktunya Bu. Sama Bu, maaf Bu. Ya Bu, tidak perlu saya permisi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Jadi gini Bu, setelah saya melakukan bimbingan konseling layanan bimbingan ke rumah Rian, nah jadi di sini saya menemukan beberapa data. Ternyata Bu, Rian ini baru diberikan HP baru. Nah sehingga dia menghabiskan sebagian besar waktunya itu hanya untuk main game Bu. Jadi dari mulai dia pulang sekolah sampai malam hari ketika dia sebelum tidur itu dia masih juga bermain game. Nah bahkan orang tuanya sudah sering menegur juga. Namun dia mengatakan kepada orang tuanya bahwasanya dia mengerjakan tugas. Nah makanya dia memerlukan HP. Kemudian ketika malam hari itu sampai sekitaran jam 10-an gitu, 10-an ke atas. Nah dia ini kan belum tidur nih Bu. Kemudian orang tuanya itu menegur, kenapa dia belum tidur? Dia bilang dia kerjain tugas. Habis itu bilang gini sama orang tuanya, udah cukup kemudian tugasnya, besoknya lanjutinnya, disuruh mati lampu. Nah kan dia udah mati lampu Ibu, cuman orang tuanya itu langsung balik, sehingga orang tuanya itu nggak tahu apakah anaknya ini benar-benar tidur atau enggak gitu. Nah jadi menurut saya setelah saya melihat bagaimana kondisi Rian ini di rumah, sepertinya yang perlu kita lakukan itu adalah memberikan edukasi kepada Rian dan juga kepada orang tuanya. Nah jadi kita beritahu kepada Rian ini Bu, bagaimana penggunaan gadget itu yang benar. Boleh bermain game tapi kita berikan batasan waktunya pada saat penggunaan gadgetnya kepada Rian. Dan juga kepada orang tuanya, menurut saya pribadi juga harus diberikan edukasi gitu Bu, agar orang tuanya itu betul-betul mengecek si Rian ini, apakah Rian ini tidur, apakah Rian ini menggunakan gadget ini itu lebih dari batas yang sudah ditentukan atau tidak. Sehingga kita memerlukan kerjasama antara kami guru bimbingan konseling dengan Rian dan juga dengan orang tuanya gitu. Karena apabila nanti Rian sudah patuh namun orang tuanya ini tidak memberikan aturan-aturan dalam penggunaan gadget ini, maka itu sama saja gitu. Itu tidak akan juga membuahkan hasil.
Jadi ini data-data yang saya terima, nanti akan kita adakan pemberian edukasi kepada Rian. Dan juga apabila diperlukan tindak lanjutan lebih dalam, maka kita akan kembali ke rumah Rian untuk memberikan edukasi kepada Rian. Terima kasih Bu atas tindakan Ibu untuk membantu saya untuk mengembangkan Sirian ini. Saya harap Sirian dapat berubah lebih baik lagi dan penggunaan gadgetnya akan berkurang sehingga dia dapat kembali berprestasi seperti dahulu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Jadi di sini dibutuhkan kerjasama antara saya, Ibu, orang tua Rian dan juga dengan Rian sendiri, Ibu. Baik, Bu, terima kasih Bu ya, saya permisi Bu. Iya Bu.